Bab 96, Fokus seluruh adegan. Mengalahkan Zhang Ying adalah sesuatu yang tidak bisa saya hindari. Kata Yang Chen. Tidak, ini tidak sama. Murong Liuhe mengerutkan kening dan berkata, Yang Chen, kamu juga tahu bahwa musuh bersama dari ratusan klan liar besar kita sebenarnya adalah geng pencuri kuda ini. Hari ini, Zhang Ying secara terbuka memprovokasi kejeniusan dari ratusan klan liar besar kita seperti ini, siapa yang tahan? Kekuatanku tidak mencukupi, dan aku dipenuhi kebencian atas ketidakmampuanku sendiri, tetapi kamu berbeda. Petik 2. Murong Liuhe menghela nafas, ini tentang martabat. Martabat adalah sesuatu yang diperjuangkan, bukan diberikan oleh orang lain. Kata Yang Chen. Aku tahu, itu sebabnya aku datang untuk meminta bantuanmu, Yang Chen. Murong Liuhe membungkukkan tubuhnya. Permintaan Murong Liuhe tidak terduga bagi Yang Chen. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia bisa memahami perasaan Murong Liuhe. Murong Liuhe adalah seorang jenius terbaik dalam ratusan klan liar besar dan tentu saja memiliki kebanggaan sebagai seorang jenius di antara mereka. Sekarang Zhang Ying menginjak-injak harga diri ini dan melumpuhkan sesama anggota klan, bagaimana mungkin dia tidak dipenuhi amarah? Hal ini juga membuat Murong Liuhe datang ke sini untuk memohon pada Yang Chen meskipun dia tahu dengan jelas bahwa cepat atau lambat Yang Chen dan Zhang Ying akan saling berhadapan. Yang Chen berkata sambil berpikir, saya mengerti. Murong Liuhe menatap Yang Chen dalam-dalam dan berkata, terima kasih. Begitu kata-kata ini keluar, Murong Liuhe pergi bersama Murong Taohua. Yang Yiming juga bersemangat dan berkata, Saudara Chen, apakah Zhang Ying benar-benar sekuat itu? Sangat kuat. Senyuman Yang Chen pahit. Bisakah kamu mengalahkannya? Tanya Yang Yiming dengan rasa ingin tahu. Zhang Ying ini tidak sebanding dengan Wang De. Yang Chen memberikan jawaban yang ambigu. Faktanya, banyak orang kini menaruh harapan pada Yang Chen, berharap dia bisa mengalahkan Zhang Ying, geng pencuri kuda, dan menekan kesombongan mereka. Jika jenius sekunder dari geng pencuri kuda bisa bertindak mendominasi seperti ini, apa yang akan terjadi dengan ratusan klan liar besar jika jenius nomor satu mereka muncul? Saat ini, pasti ada eksistensi yang bisa bersaing dengan Zhang Ying. Namun, dalam hal budidaya seni bela diri, tidak ada seorang pun di lapisan ketujuh alam pemurnian tubuh selama pertempuran uji coba 100 klan ini. Namun demikian, Yang Chen adalah kejutan yang tidak terduga. Sekarang 16 besar, saya tidak tahu kapan Yang Chen akan menghadapi Zhang Ying. Bisakah Yang Chen mengalahkan Zhang Ying? Aku meragukan itu. Pengalaman tempur sebenarnya dari geng pencuri kuda sangat kaya, dan Zhang Ying memiliki budidaya seni bela diri yang lebih kuat. Dia jauh lebih baik daripada Yang Chen, yang dilahirkan dengan kunci emas. Siapa bilang Yang Chen dilahirkan dengan kunci emas? Tahukah kamu suhu? Kapan Yang Chen berada di alam pemurnian tubuh lapisan kelima, dia mengalahkan suhu. Suhu juga anggota geng pencuri kuda. Diskusi berlanjut. Kegagalan Murong Wen tidak mempengaruhi proses selanjutnya dari 100. Pertempuran percobaan klan. Setelah istirahat 2 jam, Feng Changkong mengumumkan, selanjutnya, kita akan memulai pertandingan peringkat 8 teratas. Pemimpin klan, silakan datang dan menarik undian. Proses menggambarnya tidak memakan waktu lama, dan hasilnya keluar dalam waktu kurang dari secangkir teh. Yang Chen vs Zhang Huaizong. Feng Xiaotian vs Qian Meng. Zhang Ying vs Lagu Zhou. Chen Ting vs He Chengwen. Setelah mendengar hasil ini, Yang Chen tetap tanpa ekspresi. Zhang Huaizong, jenius nomor 1 dari keluarga Zhang, sebuah klan besar, berada di alam pemurnian tubuh, tahap ke-6 fase awal, jauh lebih kuat dari Zhang Shengyi. Dia adalah bakat sejati, jadi Yang Chen tentu saja tidak akan meremehkannya. Namun, kesenjangan kekuatan masih ada. Zhang Huaizong dikalahkan oleh kekuatan luar biasa Yang Chen di ronde ketiga pertukaran mereka. Adapun Zhang Ying yang menghadapi Zhou Song, setelah menyaksikan kekalahan Murong Wen, ia memilih langsung menyerah. Pilihan ini tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang paling bijaksana. Lagi pula, tidak ada yang mengira mereka lebih kuat dari Murong Wen. Hal ini juga secara tidak langsung meningkatkan arogansi Zhang Ying, menyebabkan para jenius besar dari ratusan klan liar besar merasa kesal. Beberapa bahkan dengan marah menuduh Zhou Song pengecut, mengklaim bahwa dia telah kehilangan muka demi 100 klan. Sekarang, mata banyak orang tertuju pada Yang Chen.
Hal ini membuat anggota keluarga yang merasa sedikit khawatir. Ini bukanlah pertanda baik. Lagi pula, semakin banyak Yang Chen diawasi, semakin berat bebannya. Benar saja, apa yang mereka takutkan terjadi. Di pertandingan 4 besar, Yang Chen bermain imbang dengan Zhang Ying. Yang Chen versus Zhang Ying. Feng Changkong mengumumkan hasil undian. Ketika hasilnya keluar, dia mengerutkan kening dan menatap Yang Chen, jelas khawatir. Namun, para jenius lainnya dari berbagai klan tidak berpikir demikian, dan mereka berteriak satu demi satu, Yang Chen, terserah padamu sekarang. Yang Chen, kalahkan Zhang Ying. Mendengarkan teriakan ini bergema, Yang Jinhe menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Yang Chen, apa peluangmu untuk menang melawan Zhang Ying? Sulit untuk mengatakannya, jawab Yang Chen. Mendengar ini, hati Yang Jinhe menjadi semakin khawatir. Jika peluang untuk menang tidak besar, akui saja kekalahan. Zhang Ying itu adalah jenius terbaik kedua yang dikembangkan oleh geng pencuri kuda. Tidaklah memalukan bagi Anda, sebagai anggota keluarga yang, untuk mengakui kekalahan. Pemimpin klan, mengapa saudara Chen harus mengakui kekalahan? Darah Yang Yiming mendidih setelah mendengar kata-kata ini, dan hatinya tidak bahagia. Diam. Penatua Yang Si mengerutkan kening dan berkata, jika ada yang tidak beres dengan Yang Chen, apakah Anda akan bertanggung jawab? Yang Chen merasa terhibur dan tersentuh oleh perlindungan Penatua Yang Si dan Yang Jinhe, pemimpin klan, guru keempat. Saya memahami niat Anda, tetapi izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah saya hanya mengakui kekalahan ketika menghadapi lawan yang tangguh dan tidak berani bertarung, lalu jika suatu hari, Zhang Ying mempermalukan keluarga Yang, haruskah saya, Yang Chen, tetap mundur? Itu, Yang Jinhe dan Penatua Yang Si saling berpandangan, harus dikatakan bahwa kata-kata sederhana Yang Chen memang membuat mereka terdiam. Yang Chen berbicara perlahan, pemimpin klan, saya tahu Anda dan guru keempat peduli pada saya, tetapi saya pikir, sebagai seorang pria, saya harus tidak takut dan mengorbankan diri saya sendiri bila diperlukan. Keluarga yang tidak akan pernah menghasilkan pengecut, setidaknya tidak dari saya, Yang Chen. Kata yang bagus. Leluhur agung Yang Zheng Yi, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, berteriak setuju, Yang Chen, anak muda harus seperti Anda. Kita semua bertindak sembarangan ketika masih muda, dan Anda juga harus demikian. Entah itu bandit atau dewa, keluarga yang kita, sebagai pria pemberani, tidak akan takut pada mereka, kan? Yang Chen membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Dia mengangguk, mengambil tombak panjangnya, dan langsung menuju ring. Saat ini, sorak-sorai menggelegar sudah terdengar dari penonton. Ayo, Yang Chen. Ayo, Yang Chen. Tanpa sepengetahuannya, Yang Chen telah menjadi pusat perhatian, dengan banyak mata terfokus padanya. Yang Chen, mendengarkan teriakan memekakkan telinga di telinganya, melangkah maju dan tiba di atas ring. Di bawah kompetisi ini, mungkin pertarungan bela diri lain dari pertempuran percobaan 100 klan akan tampak membosankan jika dibandingkan. Bab 97, Penindasan Mutlak. Yang Chen, kalahkan Zhang Ying dan jangan mempermalukan martabat yang agung kita. Jenius dari 100 klan liar. Yang Chen, ayolah. Suara-suara bersorak ini memberikan dorongan yang cukup besar bagi Yang Chen, tetapi tidak begitu menyenangkan bagi Zhang Ying. Mendengar suara-suara kacau ini, Zhang Ying mencibir, Yang Chen, saya benar-benar tidak menyangka kamu berani melangkah ke atas ring. Sejujurnya, saya pikir Anda tidak akan datang. Atau apakah kamu siap untuk menikmati kejayaan momen ini dan dikalahkan olehku? Zhang Ying, tahukah kamu? Wang De juga meminum pil gravitasi. Kata Yang Chen sambil tersenyum tenang. Mendengar kata-kata ambigu ini, Zhang Ying menyipitkan matanya, apa maksudmu? Itu mudah. Saya menciptakan gravity pill, jadi jangan berpikir bahwa hanya karena Anda menggunakannya, Anda dapat memamerkan kehebatan Anda kepada saya. Lagi pula, apa yang kamu gunakan masih milikku. Yang Chen berkata dengan tidak tergesa-gesa. Saya tidak menggunakan pil gravitasi apapun, kata Zhang Ying dengan suara yang dalam. Apakah begitu? Sudut mulut Yang Chen melengkung. Ekspresi Zhang Ying berubah dingin. Kata-kata Yang Chen tampak tenang, tetapi sangat menyakitkan karena dia tahu betul bahwa tanpa pil gravitasi, budidaya seni bela dirinya tidak akan sebanding dengan Yang Chen. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata,
Yang Chen, saya ingin melihat apakah kamu masih bisa tertawa nanti. Aku, Zhang Ying, bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan sampah seperti Suhu, apalagi pecundang seperti Wang De. Saat kata-katanya jatuh, Zhang Ying mencengkeram pedang panjangnya dan mengayunkannya dengan keras, mengirimkan serangkaian suara ledakan ke arah Yang Chen. Itu adalah pedang air mengalir awan hijau. Teknik terkenal dari master kedua geng pencuri kuda, ini adalah metode budidaya yang asli. Beberapa orang tua yang berpengalaman berkata dengan takjub setelah melihat teknik pedang Zhang Ying. Feng Changkong mengerutkan alisnya dan berkata, Zhang Ying ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Awalnya dia tidak menggunakan pedang air mengalir awan hijau untuk melawan Murong Wen. Petik 2. Ayah, apakah pedang air mengalir awan hijau itu? Feng Shuewu bertanya dengan cemas. Ini adalah teknik yang sangat misterius. Seperti namanya, teknik pedang mengalir seperti hujan yang terus-menerus, lembut, penuh perubahan dan sulit untuk dipertahankan. Sulit untuk menemukan kekurangan dalam teknik pedang ini. Saat itu, pemimpin kedua geng pencuri kuda membunuh senior yang tak terhitung jumlahnya dari ratusan klan liar besar kita dengan menggunakan pedang air mengalir awan hijau ini. Yang terpenting, teknik pedang ini adalah metode kultivasi yang lengkap. Feng Changkong berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu, bisakah Yang Chen menang? Wajah Feng Shuewu memerah karena khawatir. Ini, Feng Changkong tidak menjawab. Sejujurnya, hatinya juga tidak yakin. Memang benar, pedang air mengalir awan hijau adalah metode budidaya asli, bukan metode yang tidak lengkap. Perhatian semua orang terfokus pada pertempuran ini. Begitu Zhang Ying bergerak, dia unggul dan mendemonstrasikan teknik pedangnya yang mengesankan. Seperti yang dikatakan Feng Changkong, teknik pedangnya menyerupai hujan lembut, dengan setiap gerakan membuatnya sulit untuk menemukan celah. Semakin dia bertarung, semakin heboh. Yang Chen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sejak awal. Ini buruk. Sudah kubilang, Yang Chen hanya untuk pertunjukan. Bisakah dia mengalahkan Zhang Ying? Kamu pasti bercanda. Jika kamu sangat mampu, kenapa kamu tidak mencobanya? Aku tidak bisa, jadi aku tidak akan melakukannya. Tapi dia juga tidak bisa. Pergilah ke neraka, jika kamu masuk, kamu akan kalah dalam satu putaran. Saat Yang Chen dan Zhang Ying bertarung, orang-orang dari suku yang tidak bersahabat dengan keluarga yang tidak ragu-ragu melontarkan komentar sinis. Memang, pada pandangan pertama, Yang Chen tampak bingung dengan pedang air mengalir awan hijau. Teknik pedang air mengalir awan hijau memang sesuatu yang istimewa. Sepertinya geng pencuri kuda benar-benar datang dari dunia luar. Kalau tidak, tidak mungkin Zhang Ying, di usia semuda itu, bisa memiliki metode kultivasi yang lengkap. Tapi teknik ini, saat Yang Chen melawan lawannya, dia perlahan-lahan mulai menguasainya, di depan teknik tombak campuran Yuan, apa gunanya pedang air mengalir awan hijau ini? Saat niat membunuh Yang Chen muncul, momentumnya tiba-tiba melonjak. Hah! Zhang Ying akhirnya menjadi anggota geng pencuri kuda, dengan kekayaan pengalaman tempur sejak usia muda. Begitu momentum Yang Chen mengalahkan Zhang Ying, dia merasakannya dan menyesuaikan gerakannya. Namun bisakah serangan Yang Chen dilawan dengan mudah? Kamu tidak punya peluang sekarang, kata Yang Chen perlahan. Zhang Ying tertegun sejenak. Yang Chen langsung beralih dari bertahan ke menyerang. Tombak itu hanya memiliki satu tujuan, untuk maju tanpa ragu-ragu. Pertahanan tidak pernah seperti tombak. Gaya menghancurkan musuh dari teknik tombak campuran Yuan memegang kunci kemenangan. Jika teknik pedang air mengalir awan hijau dapat digambarkan sebagai sesuatu yang misterius, maka kekuatan sebenarnya dari teknik tombak campuran Yuan terletak pada dominasinya. Ya, dominasi mutlak. Sama seperti sekarang, saat Yang Chen beralih dari bertahan ke menyerang, dia unggul melawan Zhang Ying. Dentang. Petik 2. Dengan satu tusukan, tombak Yang Chen mengarah langsung ke Zhang Ying. Sesuatu telah salah. Pada saat ini, guru ketiga, yang sedang duduk di kursinya, telah menyadari ada sesuatu yang salah. Zhang Ying telah ditahan oleh teknik tombak Yang Chen. Apa yang sedang terjadi? Kakak Zhang Ying, Zhang Long, tampak bingung. Saya meremehkan anak ini, Yang Chen. Dia tidak hanya menekan Zhang Ying, tapi sepenuhnya menguasainya. Tidak hanya metode kultivasi Zhang Ying yang ditekan, tetapi bahkan kultivasi seni bela dirinya pun semakin lemah. Selain itu, dalam hal pengalaman tempur sebenarnya, Zhang Ying tidak sekuat Yang Chen.
Dari mana asal anak iblis ini? Tuan ketiga menjadi semakin ketakutan ketika dia memikirkannya. Bagaimana keluarga yang bisa menghasilkan seorang jenius yang begitu jahat? Zhang Long terkejut dengan penilaian guru ketiga, tidak mungkin. Jika Zhang Ying telah mencapai tahap pertengahan dari lapisan ketujuh alam pemurnian tubuh, tingkat berapa yang telah dicapai Yang Chen agar budidaya seni bela dirinya menjadi lebih kuat? Jika saya tidak salah, budidaya seni bela diri anak ini mungkin telah mencapai puncak lapisan ketujuh alam pemurnian tubuh. Saat ini, semua orang dapat melihat ada sesuatu yang tidak beres. Pada awalnya, Yang Chen bertarung melawan orang lain tanpa menggunakan kekuatan penuhnya, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Tapi sekarang berbeda. Puncak lapisan ketujuh alam pemurnian tubuh. Keluarga yang ini benar-benar menghasilkan setan. Kata jenius saja tidak cukup untuk menggambarkan dirinya. Berapa umurnya? Dia sudah berada di puncak lapisan ketujuh alam pemurnian tubuh. Leluhur keluarga Wang, Wang Dacui, dengan tidak setuju mendengus, itu hanya puncak lapisan ketujuh dari alam pemurnian tubuh. Kenapa kalian semua bertingkah begitu terkejut? Budidaya seni bela diri bukanlah segalanya. Tidak akan mudah bagi anak Yang Chen ini untuk menang. Meskipun dia mengatakan itu, dia sudah tercengang di dalam hatinya. Wang De yang malang berani melawan Yang Chen, seperti memukul batu dengan telur. Apakah keluarga yang benar-benar akan bangkit sekarang? Bab 98, mengejutkan seluruh adegan. Tidak heran para tetua ini terkejut. Biasanya para jenius dari suku-suku besar, meski ada celah, tidak akan terlalu besar. Misalnya, Murong Wen awalnya adalah jenius pertama di hutan belantara besar, dan budidaya seni bela dirinya hanya sedikit lebih kuat daripada jenius lainnya. Memulai dari garis awal yang sama, menjadi sedikit lebih kuat sudah cukup menakjubkan. Tapi bagaimana dengan Yang Chen? Terlahir di suku tingkat menengah, sumber dayanya sudah kalah dengan para jenius yang lahir dengan kunci emas dari suku-suku besar, belum lagi budidaya seni bela diri miliknya, yang jauh di depan para jenius suku-suku besar. Jika dibandingkan dengan Murong Wen, Yang Chen sangat berbeda, tanpa ada bandingannya sama sekali. Mungkinkah setelah Zhang Meiren, iblis absolut lainnya telah muncul di antara ratusan klan liar besar? Apa itu setan? Yaitu, sebuah eksistensi yang bahkan harus dijunjung tinggi oleh para jenius yang tinggi dan perkasa. Sangat disayangkan Zhang Meiren begitu ambisius pada saat itu, dan dia tidak peduli dengan pemuda berbakat manapun. Tidak heran wanita itu seperti itu. Siapa yang membuatnya begitu luar biasa? Saya hanya tidak tahu ambisi apa yang dimiliki Yang Chen, dan saya berharap ambisinya tidak setinggi Zhang Meiren saat itu. Ya, Zhang Meiren pergi ke dunia luar untuk menjelajah bertahun-tahun yang lalu, dan saya tidak tahu apakah dia telah terkenal di dunia luar sekarang. Jika seseorang bisa memanjat cabang tinggi Zhang Meiren saat itu, mereka pasti sudah menjadi terkenal sekarang. Saya ingin tahu apa pencapaian Yang Chen di masa depan. Jika dia tidak memiliki ambisi Zhang Meiren, mungkin masih ada peluang bagi gadis-gadis di suku kita. Petik 2. Banyak orang mulai berdiskusi. Saat ini, bahkan jika Yang Chen tidak mengalahkan Zhang Ying, budidaya seni bela diri yang ditunjukkannya sudah cukup bagi Yang Chen untuk menjadi sosok terkenal di hutan belantara besar setelah pertempuran uji coba 100 klan. Terlebih lagi, Yang Chen saat ini sedang menekan Zhang Ying dalam pertarungan mereka. Seperti yang dilihat guru ketiga, Yang Chen saat ini telah melancarkan serangan balik sepenuhnya. Atau lebih tepatnya, Yang Chen telah sepenuhnya mendominasi pertempuran bela diri ini, apakah itu budidaya seni bela diri, metode budidaya, atau pengalaman tempur, Yang Chen telah dengan sempurna menekan Zhang Ying. Yang Chen secara bertahap menekan Zhang Ying. Ayo, Yang Chen, biarkan geng pencuri kuda mengetahui betapa kuatnya ratusan klan liar besar kita. Beritahu mereka bahwa pertempuran uji coba 100 klan ini diadakan bersama oleh ratusan klan liar besar kita, dan ini bukanlah tempat bagi mereka untuk bertindak sembarangan dan liar. Tepuk tangan meriah datang dari bawah panggung. Dan di atas panggung, butiran keringat seukuran kacang kedelai menetes dari dahi Zhang Ying. Selama pertarungan, dia bahkan meneguk air. Semakin dia bertarung dengan Yang Chen, semakin dia merasakan gelombang ketakutan menyapu seluruh tubuhnya. Kultivasi seni bela diri Anda sebenarnya telah mencapai puncak lapisan ketujuh alam pemurnian tubuh.
Murid Zhang Ying berkontraksi dengan tajam, dan hanya pada saat inilah dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dari Yang Chen. Ada kesenjangan dalam metode budidaya mereka, dan kesenjangan dalam budidaya seni bela diri mereka. Pada saat ini, pedang air mengalir awan hijau milik Zhang Ying ditekan dengan kuat oleh Yang Chen, yang membuatnya sangat cemas. Di bawah amarahnya, dia berteriak, "Yang Chen, lakukan gerakan ini." Saat kata-kata itu keluar, Zhang Ying tidak lagi memperhatikan rute serangan Yang Chen dan mulai memilih serangan yang sangat berisiko. Nyatanya, pilihannya saat ini tidak salah. Dalam kondisi kerugian pasif, pilihan yang berisiko tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang paling menguntungkan. Saya tidak percaya Anda dapat memblokir langkah ini. Pada saat Zhang Ying mengertakkan gigi, pedang tajam di tangannya memancarkan beberapa bagian cahaya. Kecemerlangan ini memberikan perasaan yang sangat aneh kepada orang-orang. Saat berikutnya, Zhang Ying berteriak, "Pedang capung." Saat pedang ini jatuh, sepertinya seekor capung tiba-tiba menyerbu masuk melalui celah, ujung pedangnya mengarah dengan lembut, mustahil untuk dilawan. Namun, Zhang Ying tidak tahu bahwa Yang Chen sedang menunggu saat ini. Dia tidak memilih untuk bertahan, tapi mengangkat tombak peraknya dan membuat pose yang aneh. Bayangan kembar seperti naga. Tombak perak itu secepat kilat, berubah menjadi dua bayangan, membuat Zhang Ying, yang awalnya bergerak, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pedang capung langsung menjadi tidak mengerti. Pada saat inilah tombak Yang Chen mendarat di tubuh Zhang Ying. Engah. Darah berceceran, dan Zhang Ying, yang bereaksi sangat cepat, menghindari tombak mematikan Yang Chen dan mundur 4 atau 5 langkah. Hah! Yang Chen menyipitkan matanya dan berpikir, Zhang Ying ini memiliki reaksi yang sangat cepat. Petik 2. Tombaknya ditujukan untuk merenggut nyawa Zhang Ying. Bagaimanapun, dia dan geng pencuri kuda memiliki dendam lama, dan dia tidak keberatan menambahkan kebencian baru. Hari ini, semua ratusan klan liar besar ada di sini, dan Tuan Ketiga tidak dapat menimbulkan masalah apapun. Namun, reaksi Zhang Ying sangat cepat, sepenuhnya menunjukkan kemampuannya untuk berguling dan merangkak di sarang pencuri kuda. Dia bahkan menghindari bayangan kembar seperti naga. Tentu saja, cedera Zhang Ying tidak dapat dihindari. Saat ini, Zhang Ying terengah-engah, ketakutan memenuhi matanya. Dia melangkah mundur dan berteriak ngeri, "Saya mengaku kalah." Dia benar-benar tidak berani melanjutkan pertarungan. Kejutan yang diberikan tombak Yang Chen padanya tadi terlalu kuat. Jika dia tidak merasakan bahayanya sebelumnya dan sedikit menggeser tubuhnya, dia mungkin sudah menjadi mayat yang dingin sekarang. Dia tidak memiliki keberanian untuk mencoba tombak kedua lagi dan tidak ingin melawan Yang Chen lagi, jadi dia langsung berteriak menyerah. Yang Chen sebenarnya mengagumi ketegasan Zhang Ying, dan juga diam-diam menyesali telah membiarkan Zhang Ying lolos dari malapetaka. "Zhang Ying, kembalilah." Wajah Tuan Ketiga tidak terlihat bagus. Awalnya, dia berpikir bahwa selama pertempuran uji coba 100 klan ini, mengirimkan karakter tingkat kedua akan cukup untuk memenangkan kejuaraan dan dengan tegas menginjak-injak martabat ratusan klan liar besar. Itu juga akan membangun prestise sebelum memasuki Monster Beast Mountain, membuat orang-orang dari Great Wild Hundred Clans benar-benar takut pada geng pencuri kuda. Namun siapa sangka semua rencana ini gagal karena Yang Chen. Pada saat ini, kemenangan Yang Chen tidak diragukan lagi mendapatkan kepuasan semua orang. Tepuk tangan meriah, dan untuk sementara waktu, pertempuran uji coba 100 klan ini menjadi panggung Yang Chen. Bagus sekali, hahaha. Yang Chen, kerja bagus. Bukankah geng pencuri kuda seharusnya kuat? Bagaimana sekarang, mereka masih dikalahkan oleh seseorang dari ratusan klan liar besar kita? Menurutku, geng pencuri kuda itu tidak istimewa. Mendengarkan lapisan ejekan di telinga mereka, Tuan Ketiga mendengus, dan hanya menutup matanya, membuatnya tidak terlalu kesal. Sekarang, orang yang paling bahagia adalah keluarga Yang. Kegembiraan ada di mana-mana di keluarga Yang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa budidaya seni bela diri Yang Chen telah mencapai puncak lapisan ketujuh alam pemurnian tubuh. Bahkan Yang Yiming tidak bereaksi ketika Yang Chen memberitahunya bahwa budidaya seni bela diri miliknya hanyalah lapisan ketujuh alam pemurnian tubuh. Tidak ada yang mengira Yang Chen masih tidak mengatakan yang sebenarnya. Sekarang orang yang paling sibuk tidak diragukan lagi adalah tetua agung keluarga Yang Zhengyi. Karena,
Saat Yang Chen mengalahkan Zhang Ying pada saat pertama, suku-suku tersebut, seolah-olah mereka telah mendiskusikannya sebelumnya, bergegas untuk mengusulkan aliansi pernikahan satu demi satu. Bab 99, Lamaran Pernikahan dari Berbagai Sekte. Awalnya, klan kecil dan suku tingkat menengah itu juga ingin terlibat dan melihat apakah gadis mereka sendiri dapat menarik perhatian Yang Chen. Namun, tidak lama kemudian mereka menyerah pada angan-angan mereka dengan kekecewaan. Karena bahkan para pemimpin klan dan perwakilan suku-suku besar telah datang ke keluarga yang satu demi satu, dan ekspresi serta postur mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka datang dengan niat untuk melamar. Tidak ada ruang bagi klan kecil dan suku tingkat menengah itu. Selama keluarga yang tidak bodoh, target dari aliansi pernikahan pastinya adalah suku-suku besar. Yang Zheng Yi tidak diragukan lagi telah menjadi komoditas panas. Anggota lanjut usia dari suku-suku besar memiliki pandangan yang tajam dan tahu betul bahwa pengambil keputusan sebenarnya di keluarga yang adalah Yang Zheng Yi. Oleh karena itu, mereka langsung melewati Yang Jinhe dan datang untuk mendiskusikan masalah tersebut dengan Yang Zheng Yi. Murong San tiba paling cepat. Kegagalan Murong Wen membuat keluarga Murong mereka sangat membutuhkan seorang jenius yang bisa memikul tanggung jawab untuk generasi penerus. Solusi tercepat adalah mencari menantu. Selama mereka tidak buta, semua orang dapat melihat bahwa Yang Chen adalah pilihan terbaik sebagai menantu yang dapat membawa bendera untuk generasi berikutnya. Murong San adalah orang yang bijaksana dan tidak peduli dengan wajah suku-suku besar. Dia berbicara dengan lugas, "Saudara Yang, saya, Murong San, juga tidak akan bertele-tele. Murong Taohua kami dari keluarga Murong cukup terkenal di alam gurun besar. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang dia. Penampilannya tidak akan mengecewakan Yang Chen, dan karakter serta perilakunya sempurna. Menurutku, pernikahan ini adalah perjodohan yang dibuat di surga. Lagi pula, Taohua kita sudah lama mengagumi Yang Chen. Jika ada kesempatan, kita bisa membiarkan mereka bertemu. Jika tidak apa-apa, ayo selesaikan masalah ini." Yang Zheng Yi juga orang yang licik, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Yang Chen adalah komoditas panas sekarang. Dia mengelus dagunya, memikirkan sesuatu. Murong San memandang Yang Zheng Yi tidak setuju dan mengangkat alisnya, jelas agak tidak senang. Tapi ketika dia memikirkan bakat luar biasa Yang Chen dan kegagalan Murong Wen, dia tidak lagi peduli pada wajah suku-suku besar. Dia bertanya, "Saudara Yang, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Bagaimana menurutku? Dengan bakat Yang Chen, wajar jika memilih yang terbaik dari yang terbaik. Bukan gadis kecil yang tidak duniawi yang bisa dianggap sebagai tandingan Yang Chen. Murong Taohuamu memang cantik, tapi dia terlalu muda dan belum pernah melihat dunia. Bagaimana mungkin dia bisa mengangkat langit?" Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah lebar berjalan perlahan, yang ternyata adalah tetua keluarga Wen, Wen Fenglai. "Wen Fenglai, apakah kamu punya pendapat tentang aliansi pernikahan ini?" Murong San mendengus. Wen Fenglai terkekeh, "Tentu saja, ada yang ingin saya katakan. Saya pikir Wen kami, Cao Ying dari keluarga Wen jauh lebih kuat dari Murong Taohua Anda. Bagaimanapun, Wen Cao Ying kami adalah salah satu dari 3 jepit rambut emas besar dari 100 klan dan mahir dalam semua aspek sitar, catur, kaligrafi, dan melukis. Visi 100 klan tidak bisa lebih buruk dari visi Anda, Murong San. Menurut pendapat saya, Saudara Yang, Anda harus mempertimbangkan Wen Cao Ying kami. Kamu pernah melihat gadis itu sebelumnya?" Wen Cao Ying. Mata Yang Zheng Yi sedikit berbinar. Itu memang gadis yang baik, dan dia melihatnya dengan cukup puas. Merupakan pilihan yang baik untuk memperkenalkannya kepada generasi muda. Tetapi, apakah menurutmu 3 jepit rambut emas besar itu benar-benar hebat? Tiba-tiba terdengar suara lain. Melihat ke atas, ternyata ada orang lain yang datang untuk bergabung, kepala suku utama, keluarga Zhang. Pemimpin keluarga Zhang perlahan berkata, "Wen Cao Ying Anda memang mahir dalam semua aspek sitar, catur, kaligrafi, dan melukis, tetapi budidaya seni bela dirinya agak kurang, tidak seperti Zhang Yingruo kami, yang telah mencapai alam pemurnian tubuh keempat. Lapis di usia muda. Di dunia yang menghargai seni bela diri, pengembangan seni bela diri wanita masih sangat penting. Omong kosong, untuk apa kamu membutuhkan menantu perempuan dengan budidaya seni bela diri yang tinggi? Siapa bilang itu tidak perlu?
Setelah beberapa patah kata, ketiga pemimpin suku besar ini mulai saling mencabik-cabik, jelas-jelas menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Hal ini membuat Yang Zengyi dan banyak penonton merasa malu. Tidak jauh dari situ, pemimpin keluarga Chen tampak gelisah, tidak yakin harus berpikir apa. Tetua keluarga Chen dari suku utama melihat bahwa pemimpinnya ragu-ragu dan bertanya, "Pemimpin, apa yang masih Anda ragukan?" Yang Chen adalah komoditas panas saat ini. Selagi ketiga keluarga itu bertengkar, kita bisa mencoba peruntungan. Kita tidak bisa membiarkan kejeniusan sebaik itu jatuh ke tangan orang lain. Yah, Penatua, kamu benar. Sebagai pemimpin klan keluarga Chen, saya juga memahami hal ini. Tapi kami tidak memiliki banyak gadis muda cantik di keluarga Chen generasi ini. Bagaimana saya akan membicarakannya? Ceritakan tentang Murong Taohua, Wen Chaoying, dan Zhang Yingruo. Yang mana yang tidak terlalu indah? Saya khawatir masalah ini mungkin tidak berhasil, dan gadis-gadis keluarga Chen kita dari generasi ini, pemimpin keluarga Chen berkata sambil tersenyum pahit. Apa Anda sedang bercanda? Tidakkah kamu pikir aku ingin pergi? Tanpa seorang gadis yang hadir, bagaimana saya bisa pergi? Ahem, semuanya, kami berdebat sengit. Mari kita lihat apa yang dikatakan saudara Yang. Murong San terlalu malas untuk berdebat dengan orang-orang ini dan langsung menyerahkan seluruh kekacauan ini kepada Yang Zengyi. Yang Zengyi mengelus dagunya, baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba, Yang Jinhe buru-buru berlari dan berbisik di telinga Yang Zengyi. Yang Zengyi mengangkat alisnya, "Nak, kenapa kamu begitu cepat setuju? Saya tidak tahu Yang Chen akan tampil sebaik ini." Yang Jinhe menghela nafas dengan getir. Yang Zengyi mengusap kepalanya, "Lupakan, kamu turun dulu." Dia tidak menyangka selain ketiga keluarga ini, masih ada keluarga Feng. Ini menjadi sangat menarik. Bagaimanapun, Yang Zengyi adalah orang yang cerdas. Dia berkata, "Semuanya, membicarakan pernikahan adalah masalah besar. Bagaimana melanjutkannya tergantung pada bagaimana Yang Chen memilih. Hari ini, pertempuran uji coba 100 klan masih berlangsung, jadi mari kita bahas masalah ini di lain hari, bagaimana?" Cukup adil. Murong San hanya bisa menyerah tanpa hasil apapun. Wen Fenglai menghela nafas dengan enggan, "Saya harap saudara yang serius mempertimbangkan Wen Chaoying kita." Petik 2. Beberapa orang berhenti berbicara dan pergi satu demi satu. Pemimpin keluarga Zhang sepertinya paling enggan untuk pergi, bahkan sampai tidak menyerah saat berangkat. Tetua keluarga Zhang mau tidak mau berkata, "Pemimpin, kita harus menyelesaikan masalah ini. Dulu, keluarga Zhang kami menghasilkan Zhang Meiren, yang menjadikan keluarga Zhang kami suku besar. Tapi sekarang, harta yang dia tinggalkan untuk keturunan kita hampir habis. Keluarga Zhang kami sangat membutuhkan dukungan baru." Petik 2. Pemimpin keluarga Zhang menghela nafas dan berkata, "Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Jika tidak berhasil, kami akan mengambil beberapa barang peninggalan nenek moyang kami. Saya yakin Yang Chen pasti tertarik. Sepertinya hanya itu satu-satunya cara untuk melakukannya." Keduanya berbisik seperti ini dan akhirnya kembali ke wilayah suku masing-masing. Hari ini ada 2 update dan besok minimal ada 3 update, mungkin 4 update. Bab 100, menganugerahkan jimat roh. Pertempuran uji coba 100 klan masih berlangsung, namun hasilnya sudah jelas di hati setiap orang. Seperti yang diharapkan, Yang Chen memenangkan kejuaraan. Lawan Yang Chen, jenius nomor 1 di keluarga Chen, Chen Ting, sangat menyadari kesenjangan antara dia dan Yang Chen. Dia tidak berencana untuk bertarung dan memilih untuk mengaku kalah begitu dia naik ke panggung. Yang Chen bukan tipe orang yang memaksa orang lain, jadi dia senang dengan pilihan lawannya untuk menyerah. Berikutnya adalah peringkat untuk yang lain kecuali tempat pertama, yang menyebabkan sedikit kegembiraan, namun masih sulit untuk menarik banyak perhatian. Akhirnya, pertempuran uji coba 100 klan berakhir. Pada saat ini, 30 orang jenius berkumpul, merasa sangat bersemangat. Karena mereka akan mewakili klan masing-masing dan memasuki Monster Beast Mountain untuk mengumpulkan sumber daya, yang merupakan simbol kehormatan. Feng Changkong melangkah maju saat ini dan berkata, "Pertempuran uji coba 100 klan telah berakhir, dan sekarang waktunya untuk ekspedisi Monster Beast Mountain. 30 anak muda di sini akan mewakili klan mereka dan memasuki Monster Beast Mountain untuk mengumpulkan sumber daya. Tentu saja akan ada aturannya.
Sumber daya yang dikumpulkan oleh 8 besar dalam pertempuran uji coba 100 klan tidak akan diserahkan kepada 12 suku besar. Adapun sumber daya yang diperoleh para jenius yang berperingkat lebih rendah dari 8 besar, 20% bagian mereka harus diserahkan kepada 12 suku besar. Para jenius ini telah mendengar peraturan ini sebelum mereka datang. Yang Chen juga menyadarinya. Feng Changkong berkata, 3 teratas dalam pertempuran uji coba 100 klan ini akan menerima jimat roh yang dibuat oleh 12 suku besar kita. Jimat roh ini, setelah ditempatkan padamu, dapat mengeluarkan aroma yang membuat sebagian besar binatang iblis di Monster Beast Mountain tidak mendekatimu. Juara pertama mendapat spirit talisman kualitas terbaik yang bertahan selama 1 jam, sedangkan juara kedua dan ketiga mendapat kualitas sedikit lebih rendah yang hanya bertahan setengah jam. Sekarang, Yang Chen, Chen Ting, dan Zhang Ying, kalian bertiga datang dan ambil jimat rohmu. Yang Chen sedikit terkejut dengan hadiah ini. Harus dikatakan bahwa hadiahnya memang luar biasa. Spirit talisman adalah harta yang sangat langka, dan kemampuannya untuk menghindari binatang iblis membuat pengumpulan sumber daya di Monster Beast Mountain menjadi lebih lancar. Penting untuk diketahui bahwa Monster Beast Mountain masih menimbulkan bahaya bagi banyak orang jenius. Bahkan jika tidak ada bahaya langsung, akan merepotkan jika menjadi sasaran binatang iblis dalam jumlah besar. Jimat roh ini memiliki tujuan yang baik. Yang Chen, tentu saja, tidak akan sombong dan melangkah maju untuk menerima jimat roh. Setelah jimat roh diberikan, Feng Changkong memberitahu mereka, meskipun banyak binatang iblis di lingkaran dalam Beast Mountain telah dibunuh oleh 12 suku besar kita, masih ada bahaya. Seiring berjalannya waktu, ada kasus orang meninggal di Beast Mountain, jadi saya berharap saat Anda memasuki Beast Gunung nanti, kalian tidak akan saling bertarung dan bekerja sama. Feng Changkong sengaja meninggikan suaranya di bekerja bersama. Anak-anak muda yang lebih pintar dengan cepat memahami maksud Feng Changkong. Bekerja sama, tidak hanya berarti melawan binatang iblis tetapi juga melawan geng pencuri kuda. Tentu saja, beberapa anak muda yang pemalu mendengar bahwa Beast Mountain masih berbahaya, ekspresi mereka dengan cepat berubah, dan mereka mulai khawatir. Feng Changkong tidak mau menjelaskan banyak hal dan langsung berkata, baiklah, kalian semua kembali dan bersiap. Suku-suku yang tidak mendapat kesempatan memasuki Beast Mountain tahun ini harus pergi. Suku-suku yang tersisa, bawalah anak-anakmu yang berbakat dan ikuti aku ke Beast Mountain. Begitu kata-kata ini keluar, 30 atau lebih jenius yang dipilih tidak menunda dan kembali untuk bersiap. Tidak lama kemudian, tim berangkat ke Monster Beast Mountain. Lokasi di mana pertempuran uji coba 100 klan diadakan tidak jauh dari Gunung Monster Beast. Sekitar 2 jam kemudian, Feng Changkong dan Murong San, sebagai perwakilan, memimpin semua suku besar ke Monster Beast Mountain. Beberapa anak muda yang belum pernah memasuki Monster Beast Mountain sebelumnya melihat ke arah pegunungan yang megah dan berseru. Ini Gunung Monster Beast. Itu penuh dengan binatang iblis. Feng Changkong dengan sabar menjelaskan, saat kita masuk, itu masih bagian luar dari Monster Beast Mountain. Kami hanya akan membawa kalian bertiga ke pintu masuk lingkaran dalam. Saat mereka berbicara, kelompok itu memasuki Monster Beast Mountain. Yang Chen dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Di pinggiran, tidak sedikit binatang iblis. Dengan pengalamannya yang kaya, tidak sulit bagi Yang Chen untuk mengenali beberapa binatang iblis yang dikenalnya secara sekilas. Burung api yang berkobar. Saya tidak menyangka binatang iblis seperti itu ada di sini. Tapi itu hanya setara dengan lapisan ketiga dari alam pemurnian tubuh, jadi itu seharusnya tidak menjadi ancaman besar. Saat Yang Chen sedang melamun, Yang Jin He tiba-tiba maju ke depan. Yang Chen, Feng Changkong sedang mencarimu. Paman Feng. Yang Chen tertegun, dan saat dia melihat Feng Changkong. Feng Changkong tersenyum dan berkata, Yang Chen, selamat. Bolehkah saya meminta waktu Anda sebentar? Yang Chen bingung. Secara teori, Feng Changkong, sebagai pemandu, seharusnya memimpin. Tapi dia diam-diam datang ke sini untuk mencari Yang Chen, kemungkinan besar karena ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Yang Chen tidak memiliki pertahanan yang kuat melawan Feng Changkong. Dia mengambil langkah maju dan menemukan tempat terpencil bersama Feng Changkong. Mata Feng Changkong tertuju pada Yang Chen dan kemudian dia perlahan berkata, Yang Chen, penyakit ayahku telah sembuh total sekarang, berkat perawatanmu.
Sepertinya luka senior Feng telah sembuh total, Yang Chen tidak terkejut dengan berita ini. Ketika dia mulai bergerak, dia yakin itu akan berhasil. Feng Changkong mengangguk, ya, tapi untuk merahasiakan masalah ini, berita kesembuhan ayah saya telah disegel di dalam keluarga Feng. Saya yakin Anda memahami alasan di baliknya. Ayahku belum melupakan janjinya padamu, dan dia bahkan memintaku untuk memberimu hadiah besar sebelum kamu memasuki Monster Beast Gunung. Oh, Yang Chen menjadi penasaran. Dia sekarang mengerti mengapa Feng Changkong datang mencarinya sendirian. Feng Changkong tersenyum tipis dan mengeluarkan jimat roh ini. Jimat tidak sama dengan yang kuberikan padamu tadi untuk menghindari binatang buas. Jimat ini mengandung kekuatan ayahku. Selama kamu merobeknya dan mengarahkannya ke musuh, kamu bisa melancarkan serangan penuh dari ayahku. Dapat dikatakan bahwa bahkan seorang seniman bela diri di alam bela diri roh tingkat pertama akan langsung terbunuh oleh serangan ini, dan alam bela diri roh tingkat kedua dan ketiga juga akan terluka. Tentu saja, jimat roh ini sangat berharga, disiapkan khusus oleh ayahku untuk membalas budi kamu. Anda harus menghargainya dan jangan pernah menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Feng Changkong takut Yang Chen tidak mengerti, jadi dia menjelaskan. Yang Chen tidak akan mengabaikan pentingnya jimat roh ini, dan dia dengan cepat mengucapkan terima kasih, Feng Senior, terima kasih. Hehe, tidak perlu berterima kasih padaku. Inilah yang pantas Anda dapatkan. Baiklah, saya harus kembali memimpin yang lain. Kalau tidak, Murong San akan mencurigai sesuatu ketika dia melihat aku sudah pergi terlalu lama. Feng Changkong tidak menjelaskan lebih lanjut dan berbalik untuk pergi. Yang Chen melihat jimat roh di tangannya, merenung, dan kemudian dengan cepat memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya, kembali ke tim, dan tetap diam tentang masalah tersebut. Bab 101, Memasuki Gunung Monster Beast. Dalam sekejap mata, tim perkasa masuk lebih dalam ke Monster Beast Mountain, dan mereka telah bertemu banyak binatang iblis di pinggiran. Beberapa binatang berpandangan pendek mencoba menyerang Yang Chen dan yang lainnya, tetapi mereka akhirnya diselesaikan oleh kekuatan kuat Feng Changkong dan Murong San. Akhirnya, kelompok itu berhenti di pintu masuk lingkaran dalam Beast Mountain. Ke depan, yang bisa mereka lihat hanyalah kabut tipis, yang membuat orang bertanya-tanya surga macam apa yang tersembunyi di dalam lingkaran dalam Beast Mountain. Banyak orang jenius bertanya kepada tetua klan mereka tentang kabut, tetapi tetua dari semua suku besar menggelengkan kepala, tidak ada yang tahu asal-muasal kabut ini, tapi kabut itu melintas di sini. Untuk memasuki Monster Beast Mountain, Anda harus membubarkan kabut. Apakah ada yang aneh dengan kabut ini? Hehe, jangan coba-coba mendekati kabut. Begitu Anda mendekat, tulang Anda akan segera terkorosi. Mendengar ini, wajah para jenius berubah drastis. Mungkinkah kabut ini begitu kuat? Yang Chen melihat dari samping dan memperhatikan beberapa petunjuk. Jika jalan di depan penuh dengan kabut putih ini, bagaimana kita bisa memasuki Gunung Monster Beast jika kabutnya begitu kuat? Jangan khawatir, orang yang menjaga pintu masuk di sini akan secara paksa membukakan jalan di tengah kabut untukmu. Anda bisa masuk melalui terowongan saat terbuka. Tentu saja, ada batasan waktu untuk terowongan ini, dan batas waktu untuk terowongan tersebut adalah berapa lama Anda dapat tinggal di lingkaran dalam Beast Mountain. Untuk mencegah orang memasuki dan meninggalkan lingkaran dalam Beast Mountain sesuka hati, 12 suku besar telah mengirimkan orang untuk menjaga pintu masuk sepanjang tahun. Tentu saja, mereka juga dapat membuka pintu masuk ke lingkaran dalam Beast Mountain kapan saja. Setelah melihat ke atas, Yang Chen memperhatikan beberapa tetua dengan kemampuan kuat menjaga pintu masuk ke lingkaran dalam Beast Mountain. Yang mengejutkan Yang Chen, masing-masing dari mereka tampaknya ahli dalam roh. Alam bela diri. Tampaknya 12 suku besar benar-benar berusaha keras untuk menjaga lingkaran dalam gunung binatang. Feng Changkong dan Murong San, sebagai pemimpin perjalanan ini, angkat bicara. Mulai sekarang, 30 teratas dari pertempuran uji coba 100 klan akan mewakili sukunya masing-masing dan memasuki lingkaran dalam Beast Mountain. Izinkan saya menjelaskan prosesnya secara singkat. Semua orang jenius menajamkan telinga mereka untuk mendengarkan dengan cermat. Setelah mengumpulkan sumber daya dan keluar dari lingkaran dalam Beast Mountain, kami, 12 suku besar, akan memeriksa tas penyimpanan semua jenius.
Kolektor peringkat pertama dapat memilih 3 harta karun dari bahan surgawi dan harta duniawi yang diserahkan oleh para jenius lainnya kepada 12 suku besar. Tempat kedua dapat memilih 2 harta karun, dan tempat ketiga dapat memilih 1 harta karun. Murong San tersenyum, jadi, setelah memasuki Monster Beast Mountain, kalian semua harus berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan harta karun. Mereka yang memiliki hasil luar biasa akan berhak untuk memilih harta tambahan dari banyak harta, yang merupakan kesempatan yang sangat langka. Mirip dengan Murong San, para tetua dari suku besar lainnya juga memberikan instruksi kepada juniornya. Hal ini membuat Yang Chen tertawa. 12 suku besar benar-benar tahu cara berbisnis. Mereka akan mengambil banyak harta dari banyak orang jenius dan kemudian menghadiahkannya kepada 3 orang jenius teratas. Selain langsung jual beli, mereka juga mengajak semua orang untuk mengumpulkan harta dengan penuh semangat. Feng Changkong, takut Yang Chen akan ceroboh, berkata, Yang Chen, lingkaran dalam Beast Mountain adalah gudang harta karun, dengan harta karun di mana-mana. Saat Anda memasuki Beast Mountain, ingatlah untuk tidak berkonflik dengan para jenius lainnya. Itu hanya akan membuang-buang waktu. Yang paling penting adalah fokus mengumpulkan sumber daya. Saya mengerti. Yang Chen tentu saja tidak akan samar-samar tentang hal itu. Faktanya, dia tidak berencana memulai masalah apapun. Dan menurut pandangannya, para jenius lain seharusnya tidak cukup bodoh untuk memprovokasi dia. Satu-satunya kekhawatirannya adalah geng pencuri kuda. Murong San segera berkata, perjalanan ke Monster Beast Mountain ini memiliki batas waktu 10 hari. Ingat, Anda hanya punya 10 hari. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang Anda kumpulkan, Anda harus kembali dalam 10 hari. Jika tidak, jika pintu masuk ke Beast Mountain ditutup, menyia-nyiakan batu roh yang digunakan untuk membukanya, akan sulit bagi Anda untuk keluar. Saat itu, apalagi mati, jika Anda berhasil bertahan hidup, semua sumber daya yang Anda kumpulkan akan disita. Tidak ada satupun pemuda jenius yang berani menganggap enteng kata-kata Murong San. Pada saat ini, Murong San akhirnya melihat ke depan, semua senior yang menjaga pintu masuk lingkaran dalam Beast Mountain, para jenius muda dari sesi ini telah berkumpul di sini. Segel di lingkaran dalam Beast Mountain sekarang dapat dibuka. Dipahami. Mengerti. Setelah mendengar perintah tersebut, para tetua elit dari 12 suku besar membuat ki sejati mereka mengalir, dan kekosongan ditandai dalam sekejap. Segera setelah itu, bumi tampak sedikit bergetar. Saat berikutnya, sebuah lorong terang muncul di kabut. Melihat lorong itu muncul, Feng Changkong berteriak, kalian 30 orang, cepat masuk. Yang Chen dan yang lainnya tidak berani samar-samar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung menuju ke lingkaran dalam Beast Mountain melalui lorong itu. Yang Chen bukanlah yang tercepat dan juga bukan yang paling lambat. Dia membuat kecepatannya maksimal. Saat dia memasuki lingkaran dalam Beast Mountain, lingkaran itu tiba-tiba terbuka di depannya, seolah-olah dia telah memasuki surga. Ini karena lingkaran dalam Beast Mountain benar-benar berbeda dari pinggirannya. Swoosh, swoosh, swoosh. Begitu para jenius muda memasuki lingkaran dalam Beast Mountain, mereka berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Mereka takut akan terjadi konflik dengan para jenius lain di sini, seperti yang telah diinstruksikan oleh tetua klan mereka. Yang Chen baru saja berencana untuk pergi, tetapi segera dia melihat sepasang mata sedingin es. Dia mendongak dan melihat Zhang Ying dan Zhang Long, 2 bersaudara, sedang menatapnya. Selain Zhang Ying dan Zhang Long, ada juga 3 pencuri kuda jenius lainnya. Seharusnya ada 30 orang jenius yang memasuki Beast Mountain, namun kenyataannya, ada 35 orang, termasuk 5 orang jenius dari geng pencuri kuda. Mereka berlima berkumpul, mata mereka tertuju pada Yang Chen. Yang Chen tidak takut, karena dia memiliki jimat penyelamat hidup yang diberikan oleh Feng Changkong. Dia tidak takut mereka berlima mengeroyoknya. Zhang Long berbicara perlahan, Ying, kita masih memiliki tugas yang harus diselesaikan, jadi tidak perlu ada konflik dengan anak ini. Ayo pergi. Dengan gigi terkatup, Zhang Ying berkata, biarkan anak itu hidup beberapa hari lagi. Karena itu, kelompok itu segera pergi dan kembali. Hal ini membuat Yang Chen sedikit terkejut. Apa yang sedang terjadi? Yang Chen mengusap dagunya, bingung. Logikanya, 5 pencuri kuda jenius ini kemungkinan besar akan mencoba menyerangnya. Namun mereka berlima tidak memilih untuk melakukannya,
yang membuat Yang Chen merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Ketika dia tenggelam dalam kebingungannya, dia segera bergumam tanpa daya, "Lupakan saja, jangan khawatir tentang hal-hal ini untuk saat ini. Karena saya berada di Beast Mountain, tanah harta karun, saya tidak bisa menyia-nyiakannya. Apa yang paling dia butuhkan saat ini? Sumber daya. Baginya, semakin banyak materi surgawi dan harta duniawi, semakin baik." Bab 102, Klan Putri Duyung. Dalam sekejap mata, Yang Chen menghilang dari tempat ini, langsung menuju ke kedalaman area dalam Monster Beast Mountain. Sekilas terlihat tanaman Lingcao tumbuh di mana-mana di tempat unik ini. Ini semua adalah harta karun berkualitas tinggi yang, meskipun tidak terlihat oleh mata Dharma Yang Chen, mengumpulkannya akan menjadi pilihan yang cukup baik. Namun, Yang Chen tidak fokus pada hal ini, dia tidak terburu-buru mengumpulkan harta karun. Baginya, datang ke tempat asing dan mengamati area tersebut secara menyeluruh adalah hal yang paling krusial. Faktanya, seluruh area dalam Monster Beast Mountain dipenuhi dengan keanehan. Aneh. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri, meskipun saya belum melihat banyak harta karun, rumput api bintang, seharusnya tumbuh di area dalam gunung Monster Beast ini tanpa kecelakaan apapun. Anda tahu, ini, Starflame. Rumput sangat sulit tumbuh di tempat saya dulu tinggal. Pertumbuhan suatu objek spiritual membutuhkan kondisi yang sangat menuntut. Benda suci seperti rumput Starflame tidak dapat tumbuh secara alami tanpa ki roh langit dan bumi yang melimpah. Dengan aura energi spiritual yang melimpah, Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri, jika digunakan dengan benar, tempat ini akan menjadi tanah harta karun untuk budidaya. Jika saya berkultivasi di sini untuk waktu yang lama, tidak akan sulit untuk memasuki alam roh bela diri dalam waktu 1 tahun. 10 hari sudah cukup bagiku untuk menerobos ke alam pemurnian tubuh level 8. Bagaimana energi spiritual yang begitu kuat bisa muncul di tempat terpencil seperti hutan belantara besar? Dan mengapa binatang iblis begitu lemah meskipun memiliki energi spiritual yang begitu kaya? Yang Chen tidak dapat memahaminya. Binatang iblis, seperti seniman bela diri, memiliki tuntutan yang tinggi terhadap ki roh langit dan bumi. Hal ini masih belum terlihat jelas di alam pemurnian tubuh, tetapi ketika seseorang mencapai tahap akhir dari alam pemurnian tubuh, seseorang secara bertahap akan menyadari pentingnya menyempurnakan ki roh langit dan bumi untuk melunakkan tubuh. Begitu berada di alam bela diri roh, seseorang hampir tidak dapat hidup tanpa ki roh langit dan bumi. Mengapa hanya ada sedikit master di alam bela diri roh di hutan belantara besar, dan bahkan jika ada, mereka sebagian besar berada di alam bela diri roh tingkat pertama? Itu karena energi spiritual di alam gurun besar terlalu langka untuk mendukung budidaya para master di alam bela diri roh. Hal yang sama juga berlaku pada binatang iblis. Dengan roh langit dan bumi yang begitu kuat, ki itu seharusnya lebih dari cukup untuk membudidayakan binatang iblis di luar alam roh bela diri. Namun, orang-orang di Great Wilderness jelas tidak berpikir demikian. Selain itu, Yang Chen belum pernah bertemu dengan binatang iblis yang kuat di sepanjang jalan. Aneh-aneh. Yang Chen tidak bisa memahaminya. Dia tahu pasti ada rahasia tersembunyi di Monster Beast Mountain ini. Lupakan saja, jika aku tidak bisa memahaminya, tidak perlu memikirkannya. Saya sudah berada di sini cukup lama, dan sepertinya tidak ada bahaya apapun, jadi saya bisa mulai mengumpulkan beberapa harta karun. Yang Chen berpikir sendiri. Untuk amannya, dia masih menerapkan jimat pencegah setan ke tubuhnya. Dengan jimat roh ini, dia bisa mencegah binatang iblis mendekatinya. Setelah jimat roh melekat pada tubuhnya, Yang Chen mulai bergerak dan mencari kemana-mana. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh area dalam Monster Beast Mountain penuh dengan harta karun. Saat Yang Chen mencari di sepanjang jalan, dia menemukan bahwa harta roh langit dan bumi yang harus dibeli oleh kamar dagang di dunia luar dalam jumlah besar untuk membeli batu roh sebenarnya tersedia di mana-mana. Hal ini membuat Yang Chen semakin bersemangat, jika saya benar-benar mengumpulkan barang-barang dengan cara ini, rencana saya untuk memasuki alam bela diri roh juga akan penuh harapan. Dengan pemikiran ini, Yang Chen tidak ragu-ragu untuk mengumpulkan setiap harta karun yang dilihatnya, tanpa mengeluarkan biaya apapun. Sama seperti ini, Yang Chen tiba di tepi sungai yang lebar. Kapan Yang Chen tiba di tepi sungai, dia menyipitkan matanya.
Kepekaan tajamnya dari kehidupan sebelumnya memungkinkan dia mendeteksi sesuatu yang salah. Siapa di sana? Ada manusia, kita telah ketahuan. Tiba-tiba sebuah kepala muncul dari sungai. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia langsung melompat kembali ke dalam air. Ketika Yang Chen merasakan ini, dia terkejut. Klan Putri Duyung. Dia melihatnya dengan jelas. Kepala yang baru saja muncul dari sungai adalah seorang wanita cantik dengan sisik ikan di bahunya dan tanpa pakaian. Dia tampak cantik dan lembut, dengan suara yang manis dan menawan, sepertinya takut pada manusia. Saat dia memperhatikan Yang Chen, dia terjun kembali ke sungai, menghilang dari pandangan. Jika bukan karena indera tajam dan reaksi cepat Yang Chen, dia mungkin tidak akan menemukannya, atau dia mungkin salah mengira dia sebagai binatang iblis air. Suku Putri Duyung, bagaimana mungkin? Yang Chen hampir tidak bisa mempercayai matanya. Bukankah dikatakan suku Mermaid hanya hidup pada zaman dahulu? Apa yang mereka lakukan di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Yang Chen ingin menyelidikinya, tetapi ketika dia melihat sungai yang sangat dalam, dia segera menolak gagasan itu. Dengan tingkat budidaya seni bela diri saat ini, hampir mustahil baginya untuk menjelajahi sungai yang begitu dalam. Tapi Yang Chen mengingat hal ini. Dia tidak berlama-lama dan meninggalkan area tersebut setelah mengambil jalan memutar singkat. Persis seperti itu, 1 jam berlalu dalam sekejap. Efek dari jimat pencegah setan berangsur-angsur memudar, dan Yang Chen menjadi lebih berhati-hati. Saat dia berjalan di sepanjang sungai dan melewati hutan, dia tiba-tiba mendengar suara-suara dan melihat ke depan dengan senyum masam. Itu mereka. Entah kebetulan atau takdir, dia bertemu dengan Feng Xiaotian, si jenius dari keluarga Feng, dan Murong Liuhe, si jenius dari keluarga Murong. Namun, saat ini, Feng Xiaotian dan Murong Liuhe tampak sangat malu. Tidak lama setelah mereka memasuki Beast Mountain, mereka bertemu dengan kawanan serigala di depan mereka. Kelompok itu memiliki lebih dari selusin serigala, masing-masing dengan budidaya seni bela diri yang setara dengan manusia di tahap ke-6 alam pemurnian tubuh. Tapi Raja Serigala bahkan lebih kuat. Dari apa yang diamati Yang Chen, itu hampir setara dengan tingkat lapisan ke-7 alam pemurnian tubuh seorang seniman bela diri manusia. Tidak heran Feng Xiaotian dan Murong Liuhe berada dalam kondisi yang menyedihkan. Setelah bertemu dengan kawanan serigala ini, mereka benar-benar kurang beruntung. Yang tertawa. Chen, saya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Feng, dan kepala keluarga Feng bahkan memberi saya harta yang menyelamatkan jiwa. Terlebih lagi, Murong Liuhe adalah orang yang cukup baik, jadi wajar saja jika saya membantu mereka. Namun, saya tidak perlu segera mengambil tindakan. Yang Chen bersabar. Namun, Feng Xiaotian dan Murong Liuhe menjadi gelisah. Keduanya jelas terpojok oleh kawanan serigala, tampak babak belur. Keduanya mengalami luka akibat gigitan serigala, meneteskan darah dan menahan rasa sakit yang luar biasa. Saudara Feng, apa yang harus kita lakukan? Serigala-serigala ini tidak mudah untuk dihadapi, kata Murong Liuhe sambil mengertakkan gigi. Jika kita ingin bertahan hidup, kita harus membunuh Raja Serigala. Feng Xiaotian mengatupkan giginya. Murong Liuhe menarik napas dalam-dalam, meskipun aku tahu prinsip menangkap raja terlebih dahulu, Raja Serigala bersembunyi dengan baik di balik kawanannya. Tidak mungkin untuk menghadapinya. Selain itu, kekuatannya tidak lebih lemah dari serigala-serigala ini. Membunuhnya tidak semudah kelihatannya. Sial, apakah kita benar-benar tidak beruntung sampai mati di Beast Mountain? Feng Xiaotian dipenuhi dengan keengganan. Bab 103, Fenomena Aneh di Lembah. Meskipun Murong Liuhe tidak mengatakannya dengan lantang, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit putus asa di dalam hatinya. Saat Murong Liuhe dan Feng Xiaotian sama-sama kehabisan akal, mereka tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa pada gerakan kawanan serigala itu. Pada waktu yang tidak diketahui, orang tambahan muncul di antara serigala. Bukankah orang ini tidak lain adalah Yang Chen yang familiar? Itu Yang Chen. Bagaimana Yang Chen muncul di sini? Ketika Murong Liuhe dan Feng Xiaotian terkejut, kegembiraan tiba-tiba muncul di hati mereka. Mereka berdua tahu tentang budidaya seni bela diri Yang Chen. Muncul di sini sekarang. Target Yang Chen adalah Raja Serigala. Murong Liuhe berseru kegirangan, dia ingin membunuh Raja Serigala. Saudara Feng, kami punya harapan.
Feng Xiaotian juga sangat gembira, meskipun kita tidak dapat membantu saudara Yang Chen secara langsung, kita harus mengalihkan perhatian serigala-serigala kecil ini sehingga Yang Chen dapat fokus menangani Raja Serigala. Itu rencana yang bagus. Murong Liuhe dan Feng Xiaotian segera setuju dan bertindak, segera mengayunkan senjata mereka dan mendapatkan kembali semangat mereka. Yang Chen memang memilih untuk bertindak diam-diam. Dia menyelinap ke belakang kawanan serigala dan melancarkan serangan langsung ke arah mereka. Pada awalnya, dia bermaksud untuk membunuh Raja Serigala dengan satu tembakan, tetapi siapa yang tahu bahwa Raja Serigala sangat berhati-hati, bersembunyi di balik kawanan serigala, dan bahkan memiliki beberapa serigala iblis yang melindunginya. Hal ini membuat serangan diam-diam Yang Chen hanya membunuh beberapa serigala iblis yang tidak penting, sementara Raja Serigala tetap tidak terluka. Namun, karena dia telah memilih untuk bertindak, Yang Chen tentu saja tidak punya alasan untuk menyerah. Sepertinya serigala iblis pada dasarnya licik. Tapi menurutmu apakah bersembunyi di balik mereka berarti aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Yang Chen berteriak dengan marah. Raja Serigala menampakkan mata mirip manusia, menatap Yang Chen dengan mata merah darah sambil menggemeretakkan cakarnya, seolah siap menyerang kapan saja. Yang Chen mendengus dingin, tombak panjang di tangannya melesat mengikuti, langsung membunuh serigala iblis lainnya. Tembakan tombaknya sangat cepat, setelah setiap tembakan, serigala iblis akan menemui ajalnya. Dalam sekejap mata, semua serigala iblis yang melindungi Raja Serigala dibunuh oleh Yang Chen. Saat berikutnya, Yang Chen mengalihkan fokusnya ke Raja Serigala. Yang Chen berbicara perlahan, sekarang, kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Aduh, Raja Serigala mengangkat kepalanya dan melolong. Hal ini membuat Yang Chen mendengus dingin, kamu masih ingin serigala lain melindungimu. Kamu benar-benar terlalu penakut. Tidak ada gunanya, mati saja. Yang Chen berteriak dengan marah, dan saat berikutnya, tombak peraknya ditembakkan langsung ke arah Raja Serigala. Menggaruk tanah dengan cakarnya, Raja Serigala sepertinya dibuat marah oleh Yang Chen, dan langsung menerjangnya, memamerkan taringnya yang ganas, berniat menggigit tenggorokan Yang Chen. Cukup cepat. Melihat ini, Yang Chen segera menarik tombak peraknya, memiringkan kepalanya, dan menghindari serangan Raja Serigala. Memang benar, Raja Serigala sangat pintar. Dia bahkan tahu bagaimana cara menghindari tombak peraknya dan kemudian langsung mengincar bagian vitalnya. Sayangnya, binatang iblis hanyalah binatang buas. Bagaimana Raja Serigala bisa menyadari keunggulan tombak peraknya? Berdiri dalam jangkauan tombak peraknya adalah krisis nyata bagi Raja Serigala. Yang Chen tidak berniat memberi kesempatan pada Raja Serigala. Bayangan kembar seperti naga, teriak Yang Chen. Kedua ujung tombak itu bergerak ke arah yang berbeda, yang jelas membuat Raja Serigala tertegun sejenak. Saat berikutnya, ketika Yang Chen melihat lagi, dia tidak dapat menemukan bayangan Raja Serigala dimanapun. Yang Chen sedikit menyipitkan matanya. Raja Serigala ini sangat cepat. Itu benar-benar di luar dugaannya. Raja Serigala ini memang sangat cerdas dan berhati-hati, tidak memilih untuk berkonfrontasi langsung setelah menyaksikan gerakan Twin Shadows Like Dragons yang luar biasa. Dengan memilih mundur dan mengandalkan kecepatannya, Raja Serigala telah mempersulitnya untuk mengejar ketinggalan. Yang Chen, fokuslah pada Raja Serigala, dan serahkan serigala-serigala kecil ini kepada kami, teriak Murong Liuhe dan Feng Xiaotian serempak. Yang Chen mengangguk, memberikan perhatian penuh pada Raja Serigala. Raja Serigala menggoreskan cakarnya ke tanah dan menyerang Yang Chen dengan mengancam setelah melolong lagi. Begitu, serigala iblis ini adalah serigala spektral yang terkenal dengan kecepatannya. Tapi ternyata tidak. Serigala spektral diketahui berburu hanya pada malam hari. Ini masih siang hari. Yang Chen menyipitkan matanya, tetapi saat dia mengetahui spesies serigala iblis, dia mulai menyusun strategi. Seperti yang dia perkirakan, Spectral Wolf King membuka cakarnya dan menerkam Yang Chen. Itu cukup pintar untuk menghindari tombak perak Yang Chen. Kamu pikir aku tidak punya hal lain selain teknik tombak untuk berurusan denganmu? Yang Chen berbicara sambil tiba-tiba melambaikan tangannya, melepaskan kekuatan misterius dari tinju penarik awan. Dengan kombinasi kekuatan keras dan lembut di telapak tangannya, Yang Chen menyerang dengan keras, langsung menyebarkan energi langsung ke perut Spectral Wolf King. Aduh!
Spectral Wolf King melolong menyedihkan saat ia terlempar karena pukulan Yang Chen. Pada saat ini, Yang Chen memanfaatkan kesempatan itu, melangkah maju, dan menusukkan tombaknya ke tubuh Spectral Wolf King sebelum menyentuh tanah. Darah berceceran saat tombak perak menembus tubuhnya, membunuh Spectral Wolf King di tempat. Yang Chen mengangkat mayat Spectral Wolf King tinggi-tinggi. Saat berikutnya, Spectral Wolves biasa, setelah melihat pemandangan ini, berpencar dan melarikan diri ke segala arah, seolah-olah mereka telah kehilangan tulang punggung mereka. Melihat arah pelarian serigala spektral ini, Yang Chen mengerutkan kening. Serigala spektral ini pada dasarnya licik dan pintar. Penampilan mereka di siang hari tidak hanya tidak biasa, tetapi bahkan rute pelarian mereka pun tampak aneh. Melarikan diri ke lembah di depan akan lebih logis, tapi serigala-serigala ini melarikan diri menuju ruang terbuka. Saat dia bertanya-tanya, Murong Liuhe dan Feng Xiaotian juga maju untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Saudara Yang Chen, kami sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Jika bukan karena kamu, kami berdua tidak akan tahu bagaimana menghadapi binatang buas ini. Haha, jangan khawatir. Tapi bukankah serigala iblis ini seharusnya hanya muncul di malam hari? Seharusnya tidak masuk akal jika kalian berdua dikelilingi oleh mereka, kata Yang Chen penasaran. Murong Liuhe dan Feng Xiaotian bertukar pandang sebelum berbicara dengan getir. Ceritanya panjang. Seseorang di antara 30 orang jenius telah meninggal. Mati. Yang Chen menyipitkan matanya. Apa yang telah terjadi? Luka-luka itu menunjukkan bahwa itu disebabkan oleh seseorang. Kami belum melihat situasi sebenarnya, tapi saya curiga itu adalah binatang iblis atau anggota geng pencuri kuda yang sudah mulai mengambil tindakan, kata Murong Liuhe sambil mengertakkan gigi. Orang-orang dari geng pencuri kuda tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada para jenius dari ratusan klan liar besar kita. Itu sebabnya saudaraku, Feng dan saya memutuskan untuk bergabung, setidaknya jika ada lebih banyak orang, kami memiliki seseorang untuk membantu. Begitu, tapi bagaimana dengan serigala spektral ini? Yang Chen masih bingung. Feng Xiaotian menggelengkan kepalanya, kami berdua bingung dengan ini. Kami baru saja berdiskusi sebelum memasuki lembah, tapi begitu kami masuk, kami bertemu dengan serigala spektral ini. Mereka mengepung kami. Kami berjuang demi hidup kami untuk melarikan diri dari lembah, namun kami tetap tidak dapat melarikan diri. Untungnya, kami bertemu saudara Yang Chen, jika tidak, kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jangan sebutkan itu. Ini masalah sepele, jawab Yang Chen, rasa penasarannya terusik oleh lembah. Saya khawatir lembah itu mungkin menjadi tempat berkumpulnya serigala iblis ini. Kami tidak sengaja menemukannya. Bagaimanapun, kami tidak berani menjelajah lagi. Yang Chen, geng pencuri kuda merajalela, jelas dengan niat membunuh. Bagaimana kalau bergabung dengan kami? Feng Xiaotian menyampaikan undangan yang tulus. Dia sangat menyadari kekuatan Yang Chen. Jika dia bisa memenangkan hati seorang ahli seperti Yang Chen, peluang mereka untuk bertahan hidup selama perjalanan ke Monster Beast Mountain akan sangat meningkat. Namun, Yang Chen jelas tidak memiliki niat ini. Dia dengan bijaksana menolak, tidak perlu melakukan itu. Aku sudah terbiasa sendirian. Selain itu, klan saya secara khusus meminta saya mengumpulkan sumber daya tertentu. Aku khawatir aku tidak akan bisa menemani kalian berdua dalam perjalananmu. Sayang sekali, desah Feng Xiaotian, sedikit kecewa. Namun, dia masih menangkupkan tangannya sebagai tanda perpisahan, kalau begitu, kami akan pergi. Yang Chen, hati-hati, Murong Liuhe juga mengucapkan selamat tinggal dengan isyarat. Melihat keduanya pergi, keingintahuan Yang Chen terhadap lembah tumbuh, ini benar-benar masalah yang aneh. Jika lembah itu benar-benar tempat berkumpulnya Spectral Wolves, mereka yang baru saja melarikan diri seharusnya melarikan diri ke arah lembah, bukan ke arah sebaliknya. Pasti ada lebih banyak hal di lembah ini daripada yang Bab 104, Buah Gajah Emas. Jelas sekali bahwa lembah ini bukanlah tempat tinggal serigala iblis itu. Yang Chen bisa merasakan ketenangan yang berbeda dibandingkan dengan dunia luar. Meskipun Murong Liuhe dan Feng Xiaotian terlalu takut untuk masuk ke dalam, dia berbeda. Dia benar-benar ingin tahu tentang misteri apa yang ada di dalam lembah itu. Dengan pemikiran itu, Yang Chen melangkah dengan berani ke lembah. Begitu dia masuk, dia merasakan perbedaan antara bagian dalam dan bagian luar lembah.
Energi spiritual di dalam lembah tampaknya lebih besar daripada di luar. Tidak hanya itu, bunga-bunga spiritual dan rerumputan aneh di lembah bermekaran jauh lebih subur daripada yang di luar, membuat Yang Chen merasa bahwa dia pasti akan menemukan beberapa tanaman spiritual yang lebih langka di dalam lembah. Ini aneh, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri. Tanah harta karun, namun serigala iblis melarikan diri keluar. Aneh, sangat aneh. Segera setelah itu, dia tidak lagi berpikir. Dalam sekejap mata, dia menyadari, ramuan spiritual ini bahkan lebih berharga daripada yang ada di dalam lingkaran dalam Beast Mountain. Sepertinya saya menemukan tanah harta karun. Dengan pemikiran itu, Yang Chen tidak ragu-ragu dan mengambil semua harta Ling Chao dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Dia tidak akan pelit atau sopan dalam hal ini. Dalam sekejap, tas penyimpanannya telah membengkak, dan sumber daya yang dia kumpulkan masih berupa setetes air di lautan untuk seluruh lembah. Semakin seperti ini, Yang Chen semakin bingung, aneh, secara teori, semua binatang iblis pasti sangat ingin datang ke sini. Dengan begitu banyak sumber daya dan harta karun, makhluk spiritual manapun tidak akan mengabaikan tempat ini. Tapi kenapa aku belum melihat satupun binatang iblis di lembah? Yang Chen semakin bingung saat berpikir. Menurut apa yang dikatakan Feng Changqiao dan Murong Liu He, serigala spektral yang mengelilingi mereka berasal dari lembah ini. Apakah tidak ada binatang iblis lain selain serigala spektral itu? Yang Chen merasa ragu, dengan hati-hati mengumpulkan Ling Chao, sambil dengan hati-hati bergerak maju. Saat dia melangkah lebih jauh, dia secara bertahap mendeteksi beberapa gerakan. Suara apa itu? Yang Chen mengerutkan alisnya, hanya mendengar ledakan keras yang terdengar seperti guntur. Meskipun menyerupai guntur, Yang Chen dapat dengan jelas membedakan bahwa itu bukanlah guntur, melainkan auman binatang iblis. Namun, dia tidak bisa memastikan apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun juga, ini hanya menggelitik rasa ingin tahu Yang Chen, menyebabkan dia mempercepat langkahnya. Dengan beberapa langkah, dia akhirnya melihat situasi di depan. Ini, ekspresi Yang Chen menegang, sebenarnya dua beruang sedang tidur. Ya, suara gemuruh yang menggelegar itu ternyata hanyalah dengkuran kedua beruang hitam tersebut. Yang Chen tidak bisa menahan perasaan geli sekaligus pahit. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia akhirnya mengetahui keseluruhan ceritanya. Dilihat dari bekas gigitan serigala spektral pada kedua beruang hitam ini, mereka pastilah raja lembah ini. Para serigala pasti menginginkan tempat ini dan memperdebatkan beruang demi tempat itu. Saya kira mereka meninggalkan lembah setelah kalah dalam pertarungan. Yang Chen berkata tanpa daya, tidak heran serigala spektral, yang secara alami merupakan hewan berkelompok, hanya muncul dalam jumlah puluhan, bukan ratusan. Ternyata mereka semua dibunuh oleh dua beruang hitam tersebut. Sangat disayangkan Feng Xiaotian dan Murong Liu He bernasib buruk, bertemu dengan serigala tepat saat mereka pergi. Serigala yang baru dikalahkan itu kebetulan bertemu dengan dua porsi mangsa segar, bagaimana mereka bisa membiarkan mereka pergi? Dengan pemahaman ini, situasinya tidak sulit untuk dijelaskan. Kalau begitu, kedua beruang hitam ini mungkin lebih kuat dari yang saya kira. Yang Chen mulai merasa tidak nyaman. Mampu mengusir sekelompok serigala spektral keluar dari lembah, kedua beruang hitam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia campur tangan. Lagi pula, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi sekelompok serigala iblis sendirian. Lusinan di antaranya adalah satu hal, tetapi ratusan akan sangat menakutkan. Kekuatan gabungan dari dua beruang hitam ini bahkan mungkin melebihi level 8 Body Refining Realm. Bukankah kita sudah diberitahu bahwa tidak ada binatang iblis yang sangat kuat di Monster Beast Mountain? Yang Chen menggelengkan kepalanya, menghubungkan perbedaan tersebut dengan kecerdasan keluarga yang tidak 100% akurat. Dengan kekuatan beruang seperti itu, Yang Chen tidak akan meremehkan mereka. Saat dia hendak berbalik, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, ini sebenarnya adalah buah gajah emas, buah terbaik untuk memurnikan tubuh. Jika saya memiliki buah ini, saya dapat menempa tubuh saya seperti besi selama alam pemurnian tubuh. Dia tidak melakukan kesalahan. Tapi satu-satunya dilema adalah, buah gajah emas ini tumbuh tepat di tempat kedua beruang hitam itu tidur. Sial, apakah kedua beruang hitam ini menjaganya secara khusus? Yang Chen menyipitkan matanya. Sudah menjadi sifat beruang hitam untuk mencuri.
Mereka suka mencuri milik orang lain, tetapi mereka menjaga harta benda mereka sendiri dengan ketat. Siapapun yang mencoba mencuri dari beruang hitam, bahkan hanya sehelai rambut pun, risiko membayar dengan nyawanya. Tidak ada seorang pun yang berani mencuri dari beruang hitam. Yang Chen tenggelam dalam perenungan mendalam saat dia berjuang untuk membuat keputusan. Kerinduannya terhadap buah gajah emas terlihat jelas di matanya. Merasa berkonflik, Yang Chen menarik napas dalam-dalam, sepertinya saya harus bertaruh. Buah gajah emas sangatlah berharga dan sulit didapat. Peluang hari ini mungkin tidak akan pernah datang lagi. Apapun yang terjadi, saya harus mencobanya. Jika itu yang terjadi, aku harus melawan dua beruang hitam ini. Begitu Yang Chen mengambil keputusan, dia dengan hati-hati berjingkat ke arah dua beruang hitam itu. Seluruh perjalanan ini berjalan lancar, dan Yang Chen tidak menemui masalah apapun. Kontrolnya terhadap ritmenya sendiri juga sempurna. Hal ini membawa lebih banyak kegembiraan bagi Yang Chen, dan pada saat ini, dia telah berhasil melewati dua beruang hitam dan tiba di tempat di mana buah gajah emas berada. Kedua beruang hitam ini jelas menganggap buah gajah emas sebagai harta berharga mereka karena takut hilang. Yang Chen tidak berani membuang waktu saat dia dengan hati-hati memegang buah gajah emas, siap mengambilnya dan pergi kapan saja. Namun, saat dia meraihnya, platform batu memegang emas. Buah gajah tiba-tiba pecah. Mengaum, raungan yang memekakkan telinga tiba-tiba muncul. Yang Chen menoleh dengan susah payah, menghadapi beruang raksasa yang sekarang sudah terbangun dan marah. Dia merasa seperti telah ditipu. Bukankah beruang hitam seharusnya bodoh? Tapi apa platform batu tadi? Itu jelas merupakan teknik mekanisme. Begitu buah gajah emas disentuh, platform batu itu akan runtuh, mengeluarkan suara, dan membangunkan kedua beruang hitam itu. Jika binatang yang bisa membuat teknik mekanisme masih dianggap bodoh, maka Yang Chen tidak bisa membayangkan seperti apa binatang iblis yang pintar itu. Bab 105, Pertempuran dengan Beruang Hitam. Sekarang, ada masalah. Setelah ditemukan oleh dua beruang hitam besar ini, Yang Chen sudah berada dalam situasi yang sangat canggung. Dia tidak mengira kedua beruang hitam ini akan melepaskan penyusup seperti dirinya dengan mudah. Tidak ada pilihan, aku harus mengambil risiko. Yang Chen mengayunkan tombak panjangnya, berniat menghadapi dua beruang hitam di sini. Tapi saat dia hendak bergerak, dia melihat dua beruang hitam saling mengaum dengan mata terbelalak. Telinga Yang Chen bergerak-gerak, dan dia mendengar dialog antara dua beruang hitam dengan sangat jelas. Kakak tertua, anak ini berani mencuri buah kita, dia memiliki tujuan yang sama dengan serigala kecil itu. Beruang hitam yang sedikit lebih besar membenturkan dadanya dengan kasar, aku akan meremukkannya dengan satu pantat. Bahasa binatang. Yang Chen mendengarkan dengan ama percakapan antara keduanya. Dua beruang hitam. Dialog antara dua beruang hitam menggunakan bahasa binatang umum yang telah digunakan sejak zaman kuno, yang secara alami tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Tapi Yang Chen berbeda, di kehidupan sebelumnya, selain alkimia, dia paling tertarik untuk meneliti jalur sampingan ini. Hasilnya, dia mengetahui bahasa binatang dan bahasa serangga secara menyeluruh dan dapat berkomunikasi dengan beberapa binatang iblis, dan itu adalah hal yang normal. Namun, penggunaan bahasa binatang tidak terlalu berarti bagi seniman bela diri, karena hanya ada sedikit binatang iblis yang dapat mencapai kecerdasan spiritual dan berbicara dalam bahasa binatang yang umum. Otak monster iblis itu terbatas dan tidak bisa belajar bahasa seperti manusia. Biasanya, hanya mereka yang memiliki ingatan yang diwariskan yang dapat berbicara dalam bahasa binatang. Namun, menemukan binatang iblis dengan ingatan yang diwariskan tidaklah mudah sama sekali, karena mereka sangat langka. Apakah kedua beruang hitam ini juga mewarisi ingatan? Yang Chen merasa lebih aneh lagi, tidak, jika kedua beruang hitam ini benar-benar binatang iblis biasa, mustahil bagi mereka untuk mewarisi ingatan. Mereka jelas bukan beruang hitam biasa. Saat dia memikirkannya, kedua beruang hitam itu sudah memperlihatkan giginya dan sepertinya siap untuk bergerak. Melihat ini, Yang Chen membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak dalam bahasa binatang yang umum, kalian berdua bersaudara, jangan terburu-buru menyerang. Hah! Kedua beruang hitam itu saling menatap dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Kakak tertua, aku benar-benar bisa memahami apa yang dikatakan manusia ini. Aku juga bisa. Kakak beruang menggaruk kepalanya.
Kakak kedua beruang memandang Yang Chen dengan ekspresi konyol, jadi, apakah kita akan menyerang atau tidak? Aku tidak tahu harus menyerang atau tidak. Kakak beruang menjadi bingung. Yang Chen melihat kedua beruang hitam yang sedang berdiskusi dan merasa tercengang. Apakah ini mungkin? Tidak, dengan IQ kedua beruang ini, bisakah mereka menggunakan teknik mekanisme? Yang Chen merasa agak sulit dipercaya dan menduga buah gajah emas ini pasti bukan berasal dari dua beruang hitam tersebut. Mungkin kedua beruang hitam itu kebetulan adalah Raja Gunung ini dan menyukai buahnya, jadi mereka menjaganya di sini. Atau bisa jadi buah tersebut dicuri oleh kedua beruang hitam tersebut. Namun, buah tersebut belum mencapai kematangan bagi beruang hitam, sehingga mereka tidak memakannya. Tidak, kakak kedua, buahnya masih ada di tangan manusia ini, kita harus merebutnya kembali. Kami selalu mencuri dari orang lain. Bagaimana seseorang bisa mencuri dari kita? Kakak beruang memikirkannya dengan hati-hati dan tiba-tiba memahami sesuatu, memamerkan giginya dan berteriak. Kakak kedua beruang membelalakkan matanya, kakak tertua, benar, buahnya masih di tangan manusia ini. Kalian berdua bersaudara, jangan cemas, dengarkan aku jelaskan pelan-pelan. Bagaimana kalau kita berdagang? Yang Chen menyarankan. Berdagang. Manusia, apa yang ingin kamu tukarkan dengan kami, dua bersaudara? Kakak beruang dan kakak beruang kedua bertanya. Aku akan memberimu barang-barang ini sebagai ganti buahmu. Bagaimana menurutmu? Bukankah ini perdagangan yang adil? Yang Chen menyeringai. Tidak ada pertukaran. Kakak beruang menggelengkan kepalanya, kami bosan dengan hal-hal yang Anda tawarkan, semuanya ada di mana-mana. Yang Chen menamparkan keningnya, merasakan bahwa selera kedua beruang ini cukup istimewa. Yah, mau bagaimana lagi, siapa yang membiarkan kedua beruang ini tumbuh di Monster Beast Mountain? Orang-orang dapat menemukan apapun yang ingin mereka makan, dan semua yang dia ambil ini berasal dari Monster Beast Mountain. Apakah kedua beruang ini belum pernah melihatnya sebelumnya? Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan hanya bisa mengambil beberapa harta lagi, bagaimana kalau menukar ini? Tidak, kami sudah makan semuanya. Manusia, apakah kamu tulus? Bagaimana dengan ini? Rasanya tidak enak. Yang Chen berkata perlahan, kalau begitu, tidak ada yang bisa saya lakukan. Apakah kamu punya barang lain? Kakak beruang bertanya. Aku masih punya beberapa, biar kutunjukkan padamu. Sebelum dia selesai berbicara, Yang Chen berbalik dan berlari. Awalnya, dia ingin mengambil beberapa hal lain untuk menipu kedua beruang konyol itu, tetapi siapa yang tahu bahwa kedua beruang konyol ini bahkan tidak akan melihat apapun selain buah gajah emas. Dia menunjukkan semua Ling Cao dan buah roh yang telah dia kumpulkan, tetapi kedua beruang hitam itu masih tidak setuju. Jadi, tidak ada pilihan, karena dia tidak bisa menukar buahnya, dia hanya bisa melarikan diri. Kakak beruang menggaruk kepalanya dengan bingung, manusia ini pasti pergi untuk mendapatkan harta untuk ditukar, mari kita tunggu sebentar. Kakak kedua beruang membelalakkan matanya, kakak tertua, ada yang tidak beres, buahnya masih ada di tangan orang itu, dan dia melarikan diri membawa barang-barang kita. Apa? Melarikan diri? Kakak beruang menghentakkan kakinya, menyebabkan tanah bergetar, kejar dia. Saat berikutnya, kedua beruang hitam itu menginjak tanah dan mengejar Yang Chen dengan langkah kaki yang menggelegar. Tidak berhasil, kakak tertua, anak ini berlari terlalu cepat. Kakak beruang kedua terengah-engah setelah berlari beberapa saat. Kakak kedua, ayo bertransformasi. Perintah kakak beruang. Saat berikutnya, kedua beruang itu melakukan sesuatu yang tidak diketahui, dan tubuh mereka tiba-tiba membengkak, tumbuh dari ketinggian semula 10 kaki menjadi 20 kaki atau bahkan 30 kaki. Ketinggian 30 kaki membuat kedua beruang hitam itu tampak seperti gunung kecil, menimbulkan teror di hati orang-orang. Dengan ukurannya yang begitu besar, Yang Chen tampak seperti semut di mata kedua beruang hitam itu. Manusia, kamu lari kemana? Kakak beruang mengejar Yang Chen hanya dalam beberapa langkah. Melihat adegan ini, Yang Chen benar-benar tercengang. Teknik rahasia yang diwarisi. Yang Chen secara alami mengenali teknik yang digunakan oleh kedua beruang hitam itu. Tapi teknik rahasia warisan ini agak menakutkan, dengan dua beruang hitam sebesar gunung kecil, bagaimana dia bisa menghadapinya? Namun, tidak mungkin Yang Chen menyerah begitu saja, lagi pula,
Dia berada di puncak lapisan ketujuh alam pemurnian tubuh dengan budidaya seni bela diri dengan kekuatan lebih dari 2000 pon. Bahkan jika itu adalah gunung kecil, dia mungkin tidak dapat mengguncangnya. Memikirkan hal ini, Yang Chen mencengkeram tombak peraknya dan berteriak, "Ayo!" Segera setelah itu, dia menusukkan tombaknya dengan aura tajam, membidik langsung ke arahnya. Jari kaki kakak